Prosesnya nanti akan dilakukan melalui 3 prioritas. Ya. Prioritas 1 bagi mereka yang sudah lulus PCB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin sudah mendapatkan informasi terupdate atau terbaru dari ruang rapat Rapkor hari ini 13 September 2022 mengenai penyerahan penetapan SK P3K formasi P3K di tahun 2022. Nah, di sini admin mendapatkan beberapa instansi baik daerah maupun pusat yang masuk dalam kategori terbanyak dalam usulannya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Ya, terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih, dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini ada postingan dari Ibu Nunu di rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2022. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini hari ini menghadiri rapat koordinasi dengan kepala daerah seluruh Indonesia. Ingat ya, seluruh Indonesia. Terkait persiapan pengadaan ASN termasuk guru. Nah, termasuk guru tahun 2022. Berarti yang dibahas di sini bukan cuma guru. Nah, seperti itu rekan-rekan ya, karena di sini katakan termasuk guru. Dalam rapat tersebut diberikan penghargaan dari Menpan RB dan Mendikbudristek terkait komitmen yang tinggi terhadap pengadaan guru, yaitu kepada Gubernur Sulsel dan Bupati Bojonegoro. Nah, rekan-rekan, di sini ada dua Pemda, yang satu dari provinsi, yang satu dari kabupaten, yang diberikan penghargaan. Nah, karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengadaan guru, jadi diberikan penghargaan. Pastinya teman-teman sudah tahu lah prediksi kenapa diberikan penghargaan. Seleksi akan dimulai akhir September. Mohon bersiap-siap ya Bapak Ibu. Oh ya, juknis pun akan segera terbit, akan segera. Nah, di sini Ibu Nunu menambahkan kata akan. Nah, kata akan berarti ini sudah siap rekan-rekan ya, segera terbit, semangat. Oke. Jadi ini langsung dari Prof Nunu, rekan-rekan ya. Nah, ini Prof Nununya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini slide yang dipaparkan Prof Nunu di rakor tersebut. Nah, kita bisa lihat di bagian belakang ini slide-nya. Nah, ini sama persis yang ada di sini, teman-teman ya. Sama persis. Mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021. Nah, ini ya penempatan. Alhamdulillah. Yang pertama, 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar channel ini. Apakah kami yang sudah PG masih dites? Ingat teman-teman ya, tidak dites, tidak ada istilah ujian kembali. Ini dipertegas ya oleh Kemendikbud. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Di tempat tugas masing-masing artinya di sekolah induk. Ya, di sekolah induk sepanjang masih tersedia kebutuhannya. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya atau di sekolah induknya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke. Di nomor ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, adapun urutannya rekan-rekan ya, yaitu THK 2, honor negeri, lulusan PPG, dan guru honorer swasta. Jadi jika ada sisa formasi dari THK 2 di instansi tersebut, misalnya instansinya instansi A, itu akan diisi kembali akan diisi kekosongan tersebut dari honorer negeri, dan jika masih tersedia itu akan dilanjut oleh lulusan PPG, dan terakhir
honorer swasta. Di poin keempat, masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB 28 tahun 2021. Karena Permenpan RB nomor 28 ini yang dijadikan acuan pada tahun 2021 kemarin, rekan-rekan ya. Jadi nilai yang ada di sana di tahun 2021 pun tetap menjadi acuan untuk penempatan di tahun 2022 ini. Nah, kita lihat susunannya. Di sini ada teknis, manajerial dan sosiokultural, terus ada wawancara, dan terakhir berdasarkan usia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat prioritas 1 berdasarkan kategori pelamar, prioritas 2 berdasarkan nilai. Oke. Nah, di sini ada THK2 dulu. Itu dilihat dari nilai teknisnya. Terus manajerial, sosiokultural, wawancara, dan terakhir usia. Jika seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, ini selanjutnya lagi honor negeri, terus ini PPG lagi, terus ini lanjut terakhir ke honor swasta. Jika, nah ini ya ada kata jika. Nah, tapi kita berharap semoga ada rekan-rekan ya. Oke, jadi ini paparan dari Prof Nunu di ruang rapat koordinasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan langsung dari ruang rapatnya. 319.000. Kemudian untuk tenaga kesehatan itu dari 94.000 yang diusulkan, yang ditetapkan itu adalah 92.014 untuk tenaga kesehatan. Kami mohon nanti Bapak Ibu yang untuk usulan tenaga kesehatan ini datanya bisa disinkronkan dengan sistem SDK-nya Kementerian Kesehatan, sehingga nanti untuk memudahkan aplikasi kita mengangkat tenaga kesehatan. Kemudian juga untuk tenaga teknis lainnya itu sebanyak 27.000. Kalau sebab itu Bapak Ibu sekalian, khusus untuk guru Pak Menteri kami laporkan prosesnya nanti akan dilakukan melalui 3 prioritas. Ya. Prioritas 1 bagi mereka yang sudah lulus spesifik, berarti mereka itu akan langsung diangkat sebagai PPPK guru. Ya. Kemudian nanti ada prioritas 2 dan 3, ya, baik tenaga honorer maupun mereka yang sudah lulus PPG. Jadi ini adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk mengurangi tenaga non ASN yang ada saat ini yang sedang kita selesaikan. Dan luar biasa kehadiran beliau Pak Menteri untuk penyelesaian tenaga non ASN ini cukup luar biasa. Beliau sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan apeksi dan sebagainya. Jadi artinya mudah-mudahan ini perlu juga dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami laporkan Pak Menteri, untuk instansi pusat yang paling banyak usulan yang sudah kita tetapkan adalah dari Kementerian Agama sebanyak 49.605 formasi. Jadi kalau dicetak itu ada 10 limba gitu teman-teman yang Kementerian Agama gitu ya. Kemudian dari pemerintah daerah yang terbanyak adalah dari Pemprov DKI Jakarta. Itu sebanyak 16.083. Nah, ini yang paling banyak untuk di lingkungan instansi pemerintah daerah. Sedangkan untuk prioritas guru, sebagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru, ya, itu sebanyak usulan yang sudah masuk dari hasil uji klinik kita adalah dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 10.358. Ini adalah komitmen Pak Gubernur, Pak Menteri untuk bisa mencapai kebutuhan guru secara nasional. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk Sulawesi Selatan. Kemudian untuk PPPK tenaga kesehatan, ya, yang terbanyak adalah 343.942. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil pelaksanaan ini maka hari ini Pak Menteri sudah memutuskan untuk menyampaikan keputusan penetapan formasi bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Proses seleksi dan pendaftaran itu akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan September 2000. Luar biasa. Nah, sebab itu, Mantap. sudah
minggu depan. Selanjutnya, nah, mengenai usulan formasi P3K 2022 terbanyak. Nah, di sini sebenarnya ada yang salah paham juga, rekan-rekan ya. Nah, namun nanti kita bahas yang kesalahpahaman itu. Nah, yang pertama, untuk instansi pusat, kita dengarkan tadi ya, paparan dari Panselnas. Untuk instansi pusat, dalam hal ini Kementerian Agama, itu ada 49.605. Ada 49.605. Terus untuk instansi daerah, lebih tepatnya untuk Pemprov DKI ada 16.083. Jadi untuk Pemprov itu yang paling banyak adalah DKI, rekan-rekannya, ada 16.083. Sedangkan untuk khusus formasi guru itu di sini dikatakan bahwa formasi Sulsel itu ada 10.358. Nah, ini sebenarnya benar, rekan-rekannya, namun ada sedikit kekeliruan di sini, rekan-rekannya, tapi nanti kita cek. Terus pendaftaran minggu ketiga sampai keempat, rekan-rekannya. Jadi masih tetap berpegang pada timeline yang telah disampaikan kemarin, minggu ketiga dan minggu keempat. Nah, mengenai kekeliruan itu, di sini kita bisa lihat bahwa 10.385 guru honorer diusulkan menjadi fungsional guru di tahun 2023. Ini dari Sulawesi Selatan, rekan-rekannya. Nah, kita bisa lihat di sini Gubernur Sulawesi Selatan ini menerima penghargaan. Nah, untuk tahun 2022-nya sendiri yaitu 3.432 guru honorer diangkat menjadi P3K. Nah, seperti itu, rekan-rekan ya. Jadi ada 3.432 guru honorer diangkat menjadi P3K. Nah, jadi usulkan 10.385 formasi P3K guru tahun 2023. Gubernur Andi Sudirman terima penghargaan Menpan RB. Seperti itu, rekan-rekan ya. Jadi angka ini sebenarnya tidak salah. Namun berdasarkan apa yang disampaikan di sini dari media sosial Gubernur Sulsel, yaitu ada 10.385 di tahun 2023. Oke, rekan-rekan ya. Oke, kita cek mengenai usulannya. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Selatan, kita lihat di sini ada 3.858 usulannya, rekan-rekan ya, usulannya. Namun yang tadi diterima itu tidak semua ini. Namun di sini ada 4.000 lebih. Ini berdasarkan tambahan dari tahun 2021. Nah, tapi pastinya angka ini tidak sampai 4.365 karena usulan yang diterima itu tidak sampai 3.858. Nah, tapi intinya guru yang sudah lolos PG ini ya, tanpa formasi ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa tercover. Nah, semoga saja kualifikasi pendidikan yang lulus ini semuanya sudah ada di usulan yang diterima atau ditetapkan. Alhamdulillah, rekan-rekan ya. Nah, mengenai penempatan berdasarkan file Excel yang pernah beredar beberapa waktu yang lalu. Nah, oke. Di sini kita lihat rata-rata yang mendapatkan formasi itu adalah THK 2. Nah, kita lihat di sini kosong. Ini ada guru swasta, PPG, guru honor negeri. Oke, kita cek ini ada guru bahasa Inggris, ada guru agama Islam, ada PKWU. Nah, ini yang masuk dalam kategori mapel gemuk sebenarnya, rekan-rekan ya. Jadi meskipun banyak usulan daripada Pemdanya, belum tentu juga mereka bisa diakomodir karena kebutuhannya cuma satu di sekolah induk, sedangkan yang lolos PG ada 5 atau 6 seperti itu. Jadi itu menyebabkan yang banyak formasi juga belum tentu terangkat. Nah, kita lihat di sini, rekan-rekan ya. Oke, ini banyak sekali yang belum bisa ditempatkan. Namun ini berdasarkan data beberapa waktu yang lalu. Oke, nah di sini kita lihat ada THK 2. Nah, ini THK 2 ini penempatannya. Ini. Oke, ini penempatan nama sekolahnya. Nah, ini namanya, silahkan dilihat ini namanya, rekan-rekan ya. Nah, di sini kita lihat THK 2 ini banyak sekali ya. Ini lihat status datanya. Ini swasta lagi-lagi nih. Nah, ini honor negeri banyak juga yang dapat. Oke, kita cek apakah swasta juga dapat. Oke, ini mapel yang diampuh. Nah, ini ya. Ini.
Sepertinya untuk yang swasta sepertinya kurang, rekan-rekan ya. Oke. Cek. Ini PHK 2 lagi. Swasta ada sih ini, tapi oh ini tidak ada ya. Maaf, ini tidak ada, ini berbahasa Jepang. Oke. Nah, ini swasta sudah ada di sini, PPG juga ada, rekan-rekan ya. Ya, ini sudah ada alhamdulillah. Ini kode 3, kode 4. Oke. Nah, tapi kita cek coba penempatannya apakah dia itu di dalam instansi atau di luar. Oke, penempatannya dalam instansi nah. Ya, oke, penempatan dalam instansi, ada yang di sekolah induk, ada yang non sekolah induk, tapi masih dalam satu kewenangan. Seperti itu rekan-rekan ya. Alhamdulillah sih kalau seperti ini. Oke. Oke. Ini ada yang di Gorontalo, tapi semoga saja ini sudah berubah rekan-rekan ya menjadi penempatan dalam instansi. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke, admin ingatkan ini data beberapa waktu yang lalu, namun ada juga rekan-rekan yang melihat bahwa Pemdanya itu tetap menggunakan data yang ini. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Semoga informasi berikutnya adalah daerah rekan-rekan semua. Silahkan disimak dipantau terus channel ini, admin akan terus berbagi buat rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.